belanja honor ya. Sebentar. Diterima Banjar balik ke 3475 tahap itu ya. Kemudian belanja honornya 21275. Wah, BPH-nya keluar 1725. Oke, saya kasih kode warna supaya ya, ini sama dengan ini, kemudian ini satu rangkaian, yang ini satu rangkaian. Oke. Di contoh yang sebelumnya sebenarnya kita buka contoh sebelumnya. Kalau saya pindah tab gini kelihatan nggak dia tuh? Oh, kelihatan ya. Jadi kalau saya buka nilai UTS kelihatan dong nanti ya. Kita kemarin ngerjain di mana ya? Saya lupa ya. Kita kemarin ngerjakan di udah deh, pakai aja deh. Pakai contohnya Pak Budi aja. Yang panjar mana yang panjar? Ya, ada nggak? Nah, salah. Ada nggak teman-teman di kelas 516 yang caranya seperti saya? Oke. Sementara jawaban saya kayak gini ya, nanti tak cek lagi. Saya mohon maaf nih, ya, nggak siap untuk membahas soal yang ini. Yang beda di belanja situ Pak. Belanja mana? Itu secara umum itu udah polanya udah sama. Bedanya di Pak Beta itu dipecah aja belanja honor sama PPh 21 honor. Nah kalau di saya itu cuma belanja honor senilai 23, jadi nggak dipecah belanja honor sama PPh 21. Karena kalau menurut saya Pak, perlakuan berdasarkan yang pernah saya tangkap itu kayaknya perlakuan honor sama perlakuan gaji itu kan emang agak beda. Kalau di gaji itu ketika PNS itu emang udah tertulis emang ada di bawahnya itu ada gaji pokok, ada ditujukan khusus untuk PPh-nya, sehingga pada saat pengeluarannya ya gaji sendiri, PPh sendiri, terus baru ada penerimaan PPh. Sedangkan ketika honor itu nggak ada PPh honor, artinya ya dialokasikan untuk honor sekian, tapi dari honor itu dipotong PPh. Saya nangkepnya gitu Pak. Ya gini ya. Di situ saya ya sama berarti kan gini berarti ya. Nah gini ya. iya gitu Pak. Gini kan ya oke, nggak apa-apa menurut saya nggak apa-apa, oke sama ya. Oke, yang lain teman-teman ada? Itu tapi potong PPh-nya ada penerimaan 175 Pak.
Oh iya iya iya. Lupa. Kehapus tadi sampai punya ya. Bentar, saya 54, 56. Oh, ininya beda nih. L19. 54 ditambah 175 itu berapa? Bentar. 23. Itu pengurangnya Bukan 54 dong, salah nih. Yang bukan 54 ini. Ini adalah benar. Ini adalah ya, sama tuh. Ini hilang ya, ini hilang. Boleh nih, bilang boleh nih biar nah ini dikurang situ ya. Ini sama tuh ya. Boleh, oke. Mari tak lihat lagi mana yang apakah muncul sendiri atau tidak, tapi yang jelas saldonya sama dan semua hak-haknya tertunaikan. Ada lagi teman-teman pertanyaannya untuk tugas yang kemarin atau hal lain? Oci, Pak Oci. Silahkan. Cukup. Kalau cukup, Oci mau ya. nanya apa? Oh, mau nanya nanti. Oce iki sobo? Rasi, Pak. Astaga. Nganu. Namanya namanya? bagus ya, Dati Oci. Gimana Dan? Di bagian apa sih man? Itu SPJUP. Itu kemarin SPJUP. ya. Yang tanggal 31? Bukan di formatnya, Mbak, lebih ke formatnya. Kan kemarin Lebih itu ke formatnya. kalau senangkap saya di slide apa? Halaman PDF paling bawah itu. Ya. Ini. Iya, Pak. Ya, itu kan kalau senangkap saya itu apa? Ya, SPJUP itu dia dikasihnya pada saat mau GUP kan, Pak. Senangkap saya. Jadi di situ misalkan ada belanja kemarin total jumlah total SPJUP itu sekitar berapa ya? 52 juta sekian gitu. Ya. Nah, terus UP awal periode itu 100 juta. Nah, UP akhir itu kalau saya itu lebih ke yaitu UP mungkin tulisannya akhir periode tapi mungkin maksudnya lebih ke sesaat sebelum di GUP kan gitu. Nah, jadi di situ saya menulisnya jumlah totalnya 52, terus apa awal periodenya 100 juta, UP akhir periode saya nulis 47 juta sekian gitu, Pak. Nah, nanti di 100-kan lagi. Enggak, saya enggak tak 100 kan. Nah, tapi Haji itu bilang, nah tapi di bulan Januari akhir itu UP akhirnya itu 100. Nah, itu gimana? Nah, itu yang jadi permasalahan kita sebenarnya, Pak. Sebenarnya gimana di situ? Ya, paham. Ini formatnya LPJUP. LPJUP. Oh, ya masih kosong. Ya, betul. Kalau menurut saya, jadi menurut Rosi itu 100 gitu ya. Menurut Ahdan itu selisihnya. Ya, menurut peraturannya saya nggak tahu nih ya, tapi saya secara logikanya saya setuju sama Ahdan bahwa itu untuk jumlah UP akhir bulan Januari itu ya berapa nilai yang perlu kita ajukan lagi untuk mendapatkan replenishment kekurangan UP ya. Nanti itulah jumlah UP akhir bulan itulah yang akan kita ajukan sebagai GU baru ya. GU. Sorry, bukan GU. Apa ya UP ya, UP pengisian untuk yang bulan berikutnya. Begitu Ros, gimana Ros? Kalau Rosi apa argumennya Ros?
Halo, halo. Ya. Oke, teman-teman, kalau sudah clear, sudah oke, ya nggak ada tanggapan nih ya. Eh, barangkali tahapnya, oh ya Pak, kalau gitu saya ikut Pak. Gitu. Iya, apa namanya? Kalau seperti ini jawabannya, ya terus ya. eh, Pak, kalau di bulan itu sudah cair GUP-nya dan posisi UP-nya sudah terisi lagi sehingga 100 juta, bagaimana? Ya, ya bisa saja sih. Eh, oh enggak, betul betul ya. Lalu dokumen apa yang menunjukkan total SPJ UP-nya? Apa namanya? Enggak sih, tidak ya, saya tidak ya. Karena LPJ UP ini hanya menunjukkan penggunaan ya. Oke, jadi gini guys, untuk LPJUP, bentar, kita cari dulu ya. Sebentar, saya carikan contoh dulu ya. APBD ya. APBD PU. Ya, ini saya dapat contoh, teman-teman, saya dapat contoh, tapi dari LPJ bendera pengeluaran, tapi ini untuk pusat ini ya, ini KL pusat ini. Kalau di KL pusat itu benar, dia saldo UP terakhirnya itu ya balik lagi ke batas UP-nya. Ya ini contohnya nih, tak berikan. Ya, ini contoh di pusatnya ya. Nah, ini aja nih. Saya dapat yang Kabupaten Bantul nih. Kita langsung cari contohnya aja kayak gini nih ya. Oh, tapi ki nganu LPJU.
Tadi kata kereta cece jahit. Gimana kereta cece? Iya. Nggak ada ya sini ya, sebentar guys. Ini belanja semua. Ini belanja. LPG-nya ada di ini dia. Wow, nggak keprint ini, Rek. Sorry, Rek. Oke, toh. Kita cari contoh yang lainnya dulu ya. Adik ini Bantul. Ini NTB. Oh, ini produk hukum ya. Oke, guys, gini. Untuk LPJUP ini apa namanya? Nanti saya carikan dulu contoh yang tepatnya seperti apa. Tetapi supaya teman-teman tidak bingung dalam apa namanya? Pengerjaan UAS nanti ya. Maka hari ini kita sepakati aja bahwa keduanya saya terima ya. Mau UP-nya mau dikembalikan ke batas UP terisi penuh atau tidak terisi penuh, khusus untuk soal UAS nanti ya, saya akan terima dua-duanya. Tapi nanti kalau ada info update akan saya infokan kemudian. Secara logikanya sih saya setuju tuh dengan Ahdan ya, bahwa ya sebelum diisi kembali dong. Kalau enggak yo nanti podo ya, jumlah UP awal 100, jumlah UP akhir 100 juga gitu. Harus lihat apa namanya, lihatnya gimana, atau mungkin bisa jadi berdasarkan kenyataan. Kalau memang pengisian ulangnya GUP-nya sudah ada ya terisi penuh, kalau enggak ada ya itu berarti yang ketiga ya. Apa namanya? Jadi kamu mau isi 100 boleh, apa mengisi full boleh, mau ngisi sesuai sisa boleh, atau mengisi sesuai dengan petunjuk soal juga boleh. Misalnya di situ ada kata-kata GUP-nya sudah cair atau GUP-nya belum cair, maka boleh disesuaikan dengan yang apa namanya petunjuk yang ada di soal. Begitu teman-teman ya, mudah-mudahan ngadem-ngademin nggak bikin bingung nih ya. Misalnya saya lihat yang di pusatnya ternyata dia kembali ke batas 200 ya. Ini UP sebenarnya, ini UP awalnya berapa ya. Barangkali yang paling aman sih sesuai dengan kondisi ya. Yang paling aman sesuai kondisi. Saldo awalnya berapa, sudah diisi berapa, sudah dipakai berapa, itu mungkin jawaban itu yang paling. Tapi yang lain-lain pun yang untuk ini masih kita kita terima lah ya. Yang penting teman-teman logikanya masuk aja bahwa semua transaksi selama bulan bersangkutan tercatat menggunakan mekanisme BKU dan buku pembantu yang sudah dipelajari. Oke teman-teman, ada lagi? Kalau tidak ada lagi Ros? Cukup Ros? Oke, boleh dikerjakan satu sesuai kenyataan atau sesuai fakta aja ya, sesuai fakta ya. Fakta soal juga boleh atau data soal ya. Apakah posisinya GUP sudah cair atau belum? Boleh kembali ke batas UP atau boleh juga ya
boleh ke saldo akhir. Ini fokus saya dalam menilai adalah transaksinya. Ya, apakah sudah masuk semua atau belum? Jadi gini, kalau Anda bilang, Pak, saya bener Pak, ya. Kalau Anda bilang ya, Pak, saya bener kok, ya, saldo akhirnya sesuai Pagu Pay, misalnya 100 juta. Ya, saya bener kok. Iya, lihat dulu transaksinya kan gitu ya. Oh, tidak bisa ya. Lihat dulu transaksinya gitu ya. Jadi kalau pakai jawabannya Rosi tadi akan ya pokoknya gitulah. Mau bagaimanapun saya akan lihat transaksinya. Ya, jadi bukan sekedar saldo akhirnya berapa. Gitu ya teman-teman ya. Nah, itu barangkali yang paling enak lah. Ada lagi teman-teman? Kalau tidak ada, ya di sisa 10 menit terakhir ini kita tutup kuliah terakhir kita. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti UAS dengan baik. UASnya hari apa ya? KBK. Nggih, Dan? Itu Norman belum kejawab itu Pak. Mohon maaf Pak. Oh, Norman ya. Permisi Pak, untuk pembantu bendara pengeluaran bisa buat SPP tidak? Oke, kalau dilihat di slide-nya bisa ya. Ya, di peraturannya ya. Apa saja tugas pembantu? Lihat ada di pasal nah ini dia. Ada di pasal berapa tuh? Pasal agak ketok rek ngene rek. Enggak ada. Oke, 4 ayat 3. Anda buka PP 12 pasal 4 ayat 3 bendara pembantu pengeluaran kan ya. Ya. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPPTU dan SPPLS. Kan Ya, Pak, okay. pembantu bendahara pengeluaran, bukan bendahara pengeluaran pembantu. Astaga, ya nggak iso ra ono gini. Nggak ono kewenangannya yang PP 12. Ya. Coba dilihat. Makanya apa itu salah ketik atau gimana? Yang mana? Nih ya, PP 12 ya guys. Nih. Emang di soal pilihan gandanya ada ya pertanyaan itu? Di esai Pak. Kebalik kali itu susahnya ya. Kita tak tanyain membuat soalnya ya. Sebenarnya pembantu bendahara pengeluaran tuh ada artinya tersendiri kan Pak. Maksudnya dia punya definisi itu berbeda dengan bendahara pengeluaran pembantu. Gitu kan Pak? Kayaknya nggak ada deh. Emang di PPT ada ya? Terus Tapi nggak ada. Tapi terus? saya mengingat semester lalu gitu loh. Tapi ya itu masih rancu sih. jangan. Oh ya Berarti nggak ada kan Pak? Berarti Nggak adanya ada. cuman Bendahara bendahara pengeluaran. Yes, Kayaknya ya. type itu kayaknya salah ketik deh. Nomor berapa sih? Saya Pak pernah siapa ya? Agus Sunaria. Bapaknya bilang ada pembantu bendahara pengeluaran. Pertanyaannya untuk APBN atau untuk APBD? Oh iya Pak. Iya. Barangkali di APBN ada ya. Tapi di APBD kita acuannya ya cuman PP 12 dan Permendagri 55 2008. Ya Permendagri 13 sebenarnya ya, Permendagri 13 yang sudah banyak perubahannya lah. Nah, kalau di PP
di PP-nya tidak ada nomenklatur pembantu bendahara pengeluaran, ini nggak ada. Nanti coba dicari ya, nggak ada. Nah. Di essay nomor berapa sih yang ada ininya? Jelaskan, saya jelaskan. Ini ya. Ya. Jadi yang dimaksud adalah bendahara pengeluaran pembantu. Ya. Karena di area APBD tidak mengenal istilah pembantu bendahara pengeluaran. Barangkali ada di pusat, tidak berlaku untuk APBD. Oke guys? Jos? Ya Pak, bisa Ya. dimengerti. Masuk akal ya? Baik teman-teman, sampai di sinilah kuliah kita. Nggak ada pertanyaan lagi kan? Kuliah kita. Kalau ada pertanyaan, masih boleh. Silakan ke WA atau ke Discord. Silakan. Saya masih sering buka Discord karena saya mengakses Discord untuk server yang lain ya. Artinya update-update dari teman-teman akan kelihatan di situ, atau lewat WA juga langsung ke saya juga boleh. Nanti di hari ujian, hari apa? Hari ujian? Entah di hari apa itu. Saya juga sama. Pas mahasiswa tahunya ujian ya kalau ada H-1. Oh, besok PKD ya, baru belajar. Ya ampun. Enggak lah. Tahu lah. Tahu seminggu, 2 minggu tahu apa saja dan kita bagi mana yang ringan, mana yang berat. Yang berat belajarnya mungkin dicicil, yang ringan ya mereview aja gitu kan. Mudah-mudahan PKD termasuk yang ringan ya. Apalagi nanti open book ya. Cuman pokoknya tapi dipelajari itu gini. Tips saya teman-teman, dipelajari itu bukan dalam rangka untuk harus menguasai saat itu juga, tetapi setidaknya tahu harus merefer kemana. Oh, kita sedang ngomongin bendahara pembantu itu di PP 12 itu ada di pasal berapa. Itu membantu nanti untuk bisa mengerjakan. Oh, ini adanya di mana. Jangan sampai nyarinya baru di H, itu jangan sampai ya. Ada pertanyaan tentang X, kita baru nyari X itu di bab yang mana? Ojo ngono ya. Itu harus dipersiapkan sejak awal. Dan terakhir saya selalu mendoakan kebaikan buat teman